Pokoknya kalau ada yang kamu sekiranya nggak enak, kasih jeda aja terus ngomong, Kak yang ini kita pindah ya, nanti pas edit aku cut out. Udah? Oke. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofina Talks You Are Love, dan hari ini saya punya tamu spesial, Artika Sari Devi Kusmayadi. Bener ya, nama papa ya? Bener. Lengkap sekali namanya. Apa kabar? Aku bingung deh manggilnya Tika. Hai Tika, apa kabar? Baik ya. Baik banget. Soalnya kami ini panggilannya beda buat satu sama yang lain. Jadi netizen dari awal kita udah disclaimer, jangan ada komen-komen lagi ya ke bawah ya. Saya biasa memanggil Kokom, itu memang nama dia dari keluarganya lah, begitulah ya kira-kira. Terima kasih sekali kami diundang ke rumahmu. Ini jarang-jarang kita ada syuting di luar Jakarta. Ya. Tapi kali ini special case banget karena kebetulan pas kami juga lagi main ke sini, terus juga Tikanya juga punya waktu, jadi why not langsung ya kan? Harus banget lah. Ini kan spesial banget, kapan lagi ada Kak Sofi, Mas Pongki, Mas Radia di sini datang kan. Biasanya kita yang kesana terus, atau terakhir kita ngumpul TDC itu The Dance Company, bandnya bapak-bapak kita ya, itu ada di Bandung terakhir. Di Bandung, itu yang kita sekeluarga besar semua sama istri-istri ikut. Itu terakhir. Kemarin di Jakarta kurang lengkap soalnya pas Sintanya juga nggak ada. Oke, kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang siapa itu Artika dan apakah betul dia dalam kesehariannya suaranya penuh dengan kelemah lembutan dan bijak bestari seperti ini. Ya, tawanya itu udah ngakak. Kamu tuh awalnya memang lahir kan di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya. Berarti dari lahir udah di situ, padahal orang tua asli Solo. Papa, mama orang Solo, mereka bermigrasi ke Pangkal Pinang. Papaku kerja. Papaku itu anak perantauan, jadi lama dia dari kecilnya memang di Solo. Keluarganya, bapak ibunya dua-duanya orang Solo, terus dia pindah ke Pangkal Pinang itu untuk cari pekerjaan di sana. Dia seorang musisi juga, tapi dia juga seorang programmer komputer. Jadi dapatlah pekerjaan di PT Timah waktu itu. Ketemu kamu kayak anak Laskar Pelangi ya? Iya, aku anak pulau memang. Pulau Bangka, tapi bukan Pulau Belitung. Iya. Gitu. Ketemulah sama mamaku. Mamaku ini ikut orang tuanya. Orang tuanya itu dulu kerjanya di instansi Departemen Tenaga Kerjaan, bertugas di Pangkal Pinang. Terus mama ceritanya lagi sepedaan sore-sore di komplek. Nah, papaku lewat, lalu berkenalan lah di situ. Kayak ceritanya Pak Pongki ya, keturunannya selalu gitu bilangnya, ketemu mamahmu di jembatan. Lalu berkenalan, mau ikut saya nggak gitu. Tapi kalau ini kan beneran ya. Ini beneran. Kalau yang versi Pak Pongki dengan saya itu fiktif. Ya nggak mungkin dong saya lagi jalan-jalan di jembatan, ngapain juga ya kan. Dia selalu cerita itu ke anak-anaknya. Jadi bukan karena menikah terus mama diboyong ke Pangkal Pinang, bukan. Memang udah ketemunya di sana. Jadi kita semua 4 saudara, aku 4 bersaudara. Aku anak nomor 2, kakakku laki-laki, adikku laki-laki dan perempuan. Mas Lodi, Kokom, Randy, dan Revi. 4 anak ini semuanya lahir dibuat di Pangkal Pinang. Semua. Nggak ada yang di Jakarta? Nggak, kita baru keluar dari pulau, dari Bangka itu ketika kita udah masing-masing kuliah. Umur kuliah mulai keluar, tapi orang tua masih di sana? Sampai akhirnya kayaknya waktu aku udah jadi Putri Indonesia ya tahun 2004 itu, dan kakakku juga udah waktu itu sekolah di luar, dapat beasiswa di luar, adikku juga keterima di UI. Pokoknya sudah akhirnya ngumpulnya di Jakarta, pindah. Tapi rumah masih ada di sana. Rumah masih ada di sana sampai hari ini. Terus tapi masih tetap pulang kampung ke Solo gitu nggak? Ke Solo ya, ke Bangka yang kita udah jarang. Padahal itu banyak banget kenangan masa kecil, sampai aku kangen banget got tempat aku sore-sore main nyemplung cari ikan buat makanan arwana dulu. Sampai bingung aku, soalnya anak kota besar banget ya. Iya dong. Lahir besar di Singapura, bingung ada Putri Indonesia masuk ke got. Nyemplung ke got. Serius kamu masuk got? Iya, masa kecilku tuh
menyenangkan banget lah kalau di Bangka. Walaupun ada banyak keterbatasan kayak susah cari buku di sana gitu. Perpustakaan terbatas pada saat itu. Terus juga toko buku cuman ada 2. Aku inget banget, toko buku Pemuda dan toko buku Purnama. Dan aku sampai hafal setiap ada buku baru itu setiap hari Senin kalau nggak salah ya. Itu papaku ngajak kita semua ke sana. Terus nggak beli, cuma duduk aja baca. Oh, numpang baca, taman bacaan ya. Kayak gitu tuh papaku. Terus kalau weekend kita sama-sama ke pantai bakar ikan. Kita nungguin nelayan yang sore-sore. Pantai apa di sana namanya? Namanya dulu ada pantai Pasir Padi, pantai Matras, pantai Rebo, pantai di sana kan karena pula jadi dikelilingin sama pantai kan. Orang Babel seneng nih nontonnya nih ya. Iya dong. Kamu boleh sapa orang Babel loh di situ. Halo Sepradi, bahasanya. Apa bahasanya gitu. gimana? Sepradi itu saudara. Oke. Halo Sepradiku, bangga jadi orang Bangka. Kamu masih bisa bahasa? Masih, Bangka. aku sama adekku masih ngomong pakai bahasa Bangka. Apa misalnya, kamu nanya aku misalnya tadi aku baru datang dari bandara ke rumahmu. Cuman tadi penerbangan kah, seru dah, nyaman dah, nyaman tuh enak. Jadi kalau makan tuh nyaman dah gitu. Agak Melayu gitu ya? Agak Melayu. Tapi bahasanya ada, itu slang, accent atau bahasa? Bahasa. Jadi semuanya tuh kadang pakai kalau nggak pakai e. Mirip-mirip kayak Betawi tapi ininya aksennya Melayu. Gitu. Tapi kan Betawi kemana? Ini kemana? Kalau Belitung kemana? Kalau Bangka kemana? Kana kemana? Kamu mau kemana? Oh gitu. Kana kemana? Jadi disingkat-singkat. Kalau iya itu ao atau o. Oh, Pao tuh dulu gubernur Jakarta berarti iya orangnya ya. Bentar, ini aku harus lihatnya kemana sih? Ini kameramu, ini master, ini buat kamu khusus. Nanti setelah acara ini bawa pulang kameranya. Mas Andri gemeter. Kok aku tuh disuruh syuting, kameraku mau diambil. Oke, jadi sebenarnya Wong Jowo ya. Wong Jowo. Tapi Solo. ada Solo, tapi lahir besar dan keluarga semuanya ada di Pangkal Pinang. Yeah. Baru mulai disperse waktu semuanya udah pada gede. Yeah. Nah, waktu pemilihan yang Putri itu, coba ya aku pengen tahu. Kira-kira kamu tuh punya cerita, maaf kalau aku bilang ini cerita standar. Karena biasanya kalau aku nanya ke teman-temanku yang model gini, lu dulu waktu jadi model gimana? Gue sebenarnya nggak pengen, tapi didaftarin. Gue gitu mulu, yang kayak klasik ya. Masa sih Klasik gitu? ya? Masa lu nggak sadar kalau lu punya talenta? Kamu tuh gimana? Kalau aku dulu emang karena pertama, jujur sebenarnya aku nggak ngikutin si putri-putrian itu. Ya. Mungkin yang aku akhirnya tahu sosok Putri Indonesia itu kayak apa itu zamannya Mbak Ali Rohali. Karena kamu tahu tuh? Iya, karena kebetulan kantornya papaku itu ngundangin anak-anak karyawannya untuk study tour ke Jakarta. Ketemunya sama bintang tamunya ceritanya si Mbak Ali Rohali ini. Kamu ikut? Ikut aku. Masih SMP apa SMA ya? Lupa deh. Udah gitu. starstruck dong ketemu Ali Rohali. Ini Ali Rohali gitu. Satu-satunya Putri Indonesia pada saat itu aku ikutin. Kemudian cara dia ngomong, cara dia menyapa kita semua, aku membawa diri, gitu. Aku terkesan banget di situ. Oh, Mbak Alia ini, udahlah ada lah fotonya, tapi sayangnya aku nggak keep foto itu gitu. Sekarang jadi temen baik banget, Mbak Alia itu salah satu role model aku gitu. Nah dari situ. Nah, abis itu kan aku kuliah tuh di Jogja kan. UII ya? UII, Fakultas Hukum pada waktu itu. Lalu S2-nya baru di UGM, ambil notariat. Nah, pada saat masih semester 2, itu mamaku telepon. Papa kamu sakit katanya, gitu. Jadi kamu harus pulang. Kayaknya enggak gitu ya, karena aku baru aja SMS-an pada waktu itu masih SMS-an. SMS sama papa, dia nanya gitu, uang bulanan udah habis belum? Maaf, ini pas S2? Iya, uang bulanan udah habis belum? Masih ada Pak gitu, tenang gitu, karena aku ngekos berdua sama si adikku si Revi. Aman kok gitu. Tapi papa sakit. Terus aku tanya ke papa nggak jawab-jawab, cuman mama ngececer, bisa nggak beli tiket besok pulang gitu. Terus ya udah aku nurut aja. Pulang sampai di sana papaku tidak sakit dong. Iya. Lagi ngasih makan ikan Oscar di akuariumnya sambil makan jagung rebus. Nah, terus papa nggak sakit? Gitu anakku ya, papa kan gitu kan ya, hangat gitu loh kita semua cucumin gitu. Wah surprise banget nih, kenapa Mbak? Kok ada apa di sini? Terus mamaku lah keluar gitu kan, dia bawa formulir. Ini loh dengan tanpa dosa gitu ya, ikutan Putri Indonesia ya gitu ya. Ini mungkin ini terakhir kalinya lah buat Mbak Tika kemarin-kemarin kan nggak pernah mau disuruh ikutan apalah cover girl atau apa gitu. Jadi disodorin formulir langsung. Kamu marah nggak sama Mama Poppy?
Dulu sih sempat kesel ya gitu. Aku disuruh pulang cuma buat ini gitu. Tapi kenapa pada waktu itu aku mau? Itu juga Tuhan tuh maha bercanda memang ya. Aku punya satu pertanyaan yang nggak kelar aku jawab. Jadi memang aku tuh hidup dengan banyak penolakan. Jadi saat itu tuh sebenarnya tuh aku lagi bikin program summer camp. Jadi aku kirim anak-anak yang ada di Jogja, yang di kota di Jogja, kita kirim ke daerah Gunung Kidul, ke Merapi untuk belajar gimana lah pertanian di sana gitu, hidup jadi anak desa. Nah, sementara ditukar lah pokoknya. Yang dari daerah kita bawa ke kota, desa, ke kota, ke sekolahannya, kayak gitu. Itu baru mau jalan. Nah, di samping itu sebenarnya aku tuh juga lagi jadi pengajar untuk sekolah anak jalanan. Aku bikin sama temanku, sahabatku namanya Nana gitu. Nah, kita bikin sebenarnya untuk bantuin literasinya. Jadi anak-anak di sana tuh nggak punya, anak-anak jalanan ini nggak punya rumah buat mereka baca, buat mereka sekolah. Jadi kita kasih kursus tambahan di sore hari. Ketika mereka pulang ngamen, mereka pulang dari jalan lah, istilahnya nyari bantu orang tuanya, nyari kerjaan di jalan. Itu udah berjalan tuh gitu. Tapi kita kesulitan untuk dapetin buku untuk ngisi di rumah baca. Gitu. Jadi kita door to door, aku sama si Nana ini, dan itu sering banget ditolak. Baru mau ngomong udah tutup horden, baru nggak tahu lihat muka kita udah ditutup. Nah, dari situ tuh kita kayak ngerasa kok susah banget ya mau ngajak orang bantuin ikutan gitu. Sampai seandainya punya platform yang lebih gimana, sempat kepikiran nggak gitu? Iya, pada saat itu emang temen aku sama ada santri itu anak-anak yang kita ajarin itu ngomong kayak kudune Mbak Tika guys jadi Putri Indonesia ya, bisa bantuin kita gitu loh gitu. Udah keluar kata-kata itu santri aku cewek ya, santriwati namanya Rian, perempuan namanya Rian, dia ngomong nyeletuk itu. Terus aku bilang kita bercanda-bercandaan, terus kata si Nana, "Bo ikutan wae" gitu gitu loh. Pada waktu itu cuma jadi lucuan-lucuan aja. Terus aku bilang, ya kalau ada kesempatan aku tak ikut wae gitu kan gitu. Tapi kamu padahal ngerasa kece juga enggak. Ya, kamu asal ngomong gitu apa yang aku cari cara ya gitu enggak? Enggak, aku cuma sesumbar aja apa iya gitu, nggak mikir sepanjang itu. Cuman ngelegake bahasanya Jawa, ngelegake aja gitu. Tenang. Gitu kan. Taunya itu nggak lama kemudian si mamaku suruh aku pulang itu. Apa ini kayak momennya ya gitu. Makanya aku tadi bilang ini kayaknya Tuhan maha bercanda deh gitu. Iya, langsung ditangkep loh. Langsung ditangkap dan diwujudkan. Dan itu kan prosesnya sebenarnya juga nggak mudah, Kak. Aku tuh dari Bangka Belitung dulu ikut seleksinya. Ikut seleksinya dan itu tesnya juga kan banyak kan, ada psikotes, ada tes wawasan, itu interview dan tertulis loh. Jadi kayak mau ikutan fit and proper test. Jadi, seserius ini ya ternyata ya. Tapi aku menikmati justru di situ karena ketemu teman-teman. Aku seneng kan berteman gitu sama teman-teman itu. Jadi dari situ memang bukan tujuannya mau menang dulu ya gitu. Tapi ngelegain si mamah dulu nih gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan kasih jalan aku ke situ, ya udah berarti ini jawabannya untuk anak-anak asuh aku yang ada di Jogja. Waktu itu pemikirannya udah begitu. Berarti waktu pulang yang katanya papa sakit itu, terus mama ngasih tahu, terus kamu mencerna dengan cepat. Oh mungkin ini, kamu isi formulir dan balik ke Jogja. Enggak, langsung di situ. Nggak ada persiapan kok. Nggak ada persiapan. Aku tuh cuman RUPL zaman dulu aku punya di buku di situ, dan ya udah nggak grooming-groomingan itu aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Aku baru belajar catwalk tuh ya di situ. Sama sekali. Senyum aku tuh masih nggak tahu kalau senyum beauty queen itu dia harus bikin supaya proporsi wajahnya itu proporsional gitu ya, kelihatan lebih in shape gitu. Itu harus kayak ditarik sedikit dagunya. Nanti kita belajar. Aku senyum aku tuh masih kayak senyum anak kuliah aja. Ketarik banget gitu yang bikin muka aku makin kotak lah gitu. Jadi bener-bener instantly belajar di situ. Jadi nggak balik lagi ke Jogja? Nggak. Udah di situ untuk ikutin rangkaian sampai akhirnya menang, sampai dapat gelar Putri Bangka Belitung, Putri Indonesia Bangka Belitung 2004 dan Putri Intelijensia 2004 gitu. Aku ingat waktu kamu jadi Putri Indonesia Bangka Belitung, kenapa? Aku tuh lagi nyalain televisi waktu itu, terus aku lihat, udah terpilih Putri Bangka Belitung, terus kayaknya kamu lagi
diarak dia atau apa gitu. Iya. Aku ingat. Nah, lucu, belum kenal waktu itu. Jadi sama sekali nggak berpikir suatu saat kita akan bersahabat. Jadi cuma, oh udah ada nih putrinya, berarti ntar lagi Putri Indonesia. Ada pemikiranku loh saat itu. Itu tahun 2004. Iya. 20 tahun lalu. Iya. Oke, itu selesai. Lalu nggak taunya menang. Waktu menang rasanya? Ketawa sih aku. Ketawa. Iya ini jawabannya nih ya Tuhan ya, gitu kan gitu. Jadi waktu itu aku langsung berdoa lagi. Aku benar-benar serius berdoa. Aku bilang, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan aku untuk pakai title ini untuk aku bisa bantu lebih banyak anak-anak dan perempuan gitu ya, pakai aja aku gitu. Aku udah siap. Gitu. Oh wow. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena support sistemnya kuat banget. Papaku itu bank data yang paling teroke ya, dia programmer komputer ya, ngapa-ngapain itu pakai organized ya. Iya, Excel sheet. Iya, teratur banget. Jadi itulah. Sementara mamaku itu apa ya namanya ya? Apa aja tuh siap lah sama dia gitu. Kayak nanya, tante mau cari ini, oh tante tahu gitu. Jadi semua aku cuman butuh pada saat itu kedua orang tua aku aja sih yang benar-benar percaya sama aku dan bantu untuk nyiapin. Ditambah adik-adikku semuanya juga ikut bantuin. Jadi emang satu keluarga pada saat itu ngedukung, dan itu yang bikin aku makin percaya, dan self esteem aku kayaknya pada waktu itu tuh lagi terbaiknya tuh Kak. Kayaknya jadi deh gitu ya. Ada rasa itu berarti. Ada rasa itu. Oh, wow. Walaupun ketika datang ke karantina ke Jakarta aku salah kostum ya. Pakai apa kau? Aku pakai bomber jacket dong. Dan sneakers dong. Sementara teman-teman aku langsung gini, Ma tadi kok high heels aku ditaruh di koper yang mana gitu. Iya. Nggak taunya yang lain udah high heelsan. Ya, dan aku masih pakai kacamata dengan -2,5, dan pada saat itu aku pertama kali diajarin sama teman-temanku untuk pakai soft lens. Baru di situ. Gitu-gitu nggak? Hah? Iyalah, gini dulu. Iya. Jadi memang bener-bener, aduh ini pengalaman yang aku nggak akan bisa lupa, dan aku dengan bangga aku ceritain ke anak-anak aku. Oke, nyampe Jakarta salah kostum. Ma di mana yang heels? Udah nemu, udah ngerti pakai heels ya? Udah. Oke. Terus apa yang terjadi begitu masuk karantina pertama kali? Ditaruh sekamar sama siapa? Putri siapa? Aku sekamar sama namanya Opi. Dia dari Kalimantan. Dia juga sampai sekarang hubungannya masih baik, sering kontak sama semua satu angkatan kita, sampai sekarang punya WhatsApp grup. Jadi sering kita janjian ketemuan, update lah soal anak, soal apa gitu, karena udah banyak yang udah berkeluarga juga gitu. Tapi bener nggak sih kalau di film-film kan kalau lagi pageant gitu tapi di belakang gitu. Itu kamu mengalami itu? Sering dengar. Aku kalau itu sih sering dengar. Cuman di tahun aku itu emang aku nggak berasa nggak ada kompetitif. Itu kamu nggak rasa? Di aku sih enggak ya. Karena memang aku berusaha untuk ya berteman sama siapa aja sih. Atau mungkin kamu dengan mental bomber jaket kamu itu emang positif thinking aja sama semua orang. Enggak kok, ada yang tenang, aku tidak akan mengintimidasi kalian gitu. Lihat aja penampilanku paling berbeda kan gitu kalian. Gitu. Oke, jadi waktu itu karantina berapa lama? Waktu itu tuh 14 hari apa 14 hari. Kalau sekarang tinggal cuma 10 hari ya. Dulu lama banget. Lama ya? Terus itu ngapain aja tuh? Diajarin? Isinya itu pembekalan, jadi ketemu sama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kemenparekraf, dulu Kementerian Pariwisata ya, Budaya dan Pariwisata itu. Terus banyaklah kita, terus ada beberapa charity juga, ada lelang, auction, belajar catwalk itu setiap hari. Makanya akhirnya aku di situ baru ngerasain bahwa oh bener-bener perlu juga total look ya gitu. Selain aku bawa misi yang pengen aku wujudin kalau nanti jadi Putri Indonesia, tapi ternyata 3B itu kalau di Putri Indonesia kan Brain, Beauty, Behavior, 3B itu amatlah sangat penting. Jadi kayak standarnya gitu ya, kualifikasi lah, nggak usah ngomongin standar, kualifikasinya itu harus seperti itu ya ternyata gitu. Jadi aku yang dulu terbiasa pakai sneakers, jadi lebih kuat lah sedikit ya lutut dan sendiku ini. Iya. Ketika harus pakai sepatu buat perempuan, betul. Gitu ya. Tapi yang paling ini aku tambahin satu lagi sih, sebenarnya keberanian tuh harus banget ya. Gimana sama critical thinking itu penting banget untuk seorang putri. Banyak orang tuh nggak tahu
kalau di masyarakat awam tuh ngeliat putri-putrian itu kan ya cuma pada saat di panggung dada-dada, cara bicaranya halus lembut gitu kan, perdamaian itu kan secara global. Tapi pada saat aku menang itu memang aku udah berjanji sama aku dan yang di atas juga sama Allah pada saat itu, dan kedua orang tua aku pengen banget bikin standar sendiri nih untuk Putri Indonesia. Makanya aku banyak diskus sama Bu Putri gitu ya, anaknya Bu Muriati yang menjadi pembina untuk Yayasan Putri Indonesia ini. Boleh nggak saya bikin acara seperti ini, kegiatan seperti ini? Itu setelah jadi atau sebelum? Setelah jadi. Setelah jadi. Sebelum masih kamu simpen di sini ya? Iya dong, tapi udah aku keluarin dikit-dikit waktu di interview. Udah kayak aku udah harus visioner gitu kan, gitu. Karena pada saat kita dinilai gitu ya kita harus berlomba-lomba. Kayak gini, kalau aku di antara teman-teman lagi ngumpul, ya aku akan berusaha untuk jadi temen yang hangat, yang membantu gitu ya. Jadi nggak terlalu kompetitif. Aku ngerasa sangat kompetitif ya saat berhadapan dengan juri. Nah itu gimana kompetitif? Jadi gimana ya? Aku bilangnya biar enak ya. Threatening tuh supaya kita nggak terkesan mengancam, atau kita baru ngomong terus orang kayak ambisius banget sih perempuan gitu. Perempuan ini gitu kan, kadang-kadang suka gitu kan gitu, atau aku aja yang terlalu insecure ya. Gimana kalau menurut? Iya, tapi memang seorang artis memang perlu hati-hati sih. Aku rasa papaku tuh bener ya gitu. Papaku tuh bilang kayaknya modal kamu untuk jadi putra Indonesia. Mungkin ini putri berwujud putra gitu ya. Soalnya kata papaku kayak laki-laki tomboy emang. Nanti aku cerita kenapa aku ngomong gini, karena dulu waktu SMP ya Allah gitu ya, aku sampai ketuker fotoku sama temanku namanya Sudarso. Yang paling menakutkan apa? Paling menakutkan waktu aku diturunin di Aceh tahun 2004 Desember itu kan tsunami di Aceh. Nah, jadi emang kita harus bisa menempatkan diri dimanapun kita ada. Itu nggak di hotel itu berarti? Yang enggak dong, nginepnya di situ. Tenda? Enggak tenda, jadi ransel, tiduran di ransel dengan jaket. Serius kau kom? Serius lah. Masa sih? Untung Putri Indonesianya dulu main di GOT ya, jadi kamu... Jadi itu, aku janji aku memang ya Tuhan pakai deh, aku nih buat ya melayani gitu, jadi saluran berkat ya, gitu. Karena ada di platform yang sekarang udah dilihat orang. Betul. Kan gitu ya.